Halo, hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang AI. Mungkin teman-teman sekalian masih pada bingung ya tentang pengertian AI. Kalau misalkan ditanya nih, pasti pada jawab AI kecerdasan buatan, AI robot, AI teknologi masa depan. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas semua tentang AI. Mulai dari pengertian AI, terus macam-macam AI, pengelompokan AI, dan juga pengaplikasiannya untuk kita sebagai mahasiswa. Oke, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. AI adalah kepanjangan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan. Menurut artikel yang saya kutip dari Amazon.it, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Mungkin kalian masih bingung ya kalau misalkan ngutip-ngutip pengertian dari artikel kayak gitu, kayak masih apa sih? Maksudnya apa sih? Oke, sekarang saya sederhanakan ya. Jadi maksudnya itu AI adalah salah satu bidang ilmu komputer atau salah satu pembelajaran dari ilmu komputer yang umumnya kita gunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Hah, masih nggak ngerti? Oke, jadi lebih singkatnya kayak gini. Misalkan kita punya suatu masalah nih, punya suatu kayak problematika gitu. Anjay, problematika. Sebuah problematika yang nggak bisa kita selesaikan sendiri, yang kita tuh harus minta bantuan orang lain gitu, yang nggak bisa kita handle sendiri. Kita bisa memecahkan masalah tersebut menggunakan AI dengan tentunya berbagai macam cara. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa AI memecahkan masalah kita? Kok bisa AI memecahkan masalah manusia? Oke, AI bisa menyelesaikan masalah manusia itu karena AI mempunyai atau mencakup banyak sekali data-data di dunia. Jadi misalkan nih, kita punya masalah, kita nggak tahu nih cara berkomunikasi dengan baik, misalkan masalah kita itu. Dengan AI, itu bisa mempermudah masalah kita atau bisa memecahkan solusi dari masalah kita tersebut. Contohnya kayak gini, contohnya yang tadi, kita nggak bisa nih cara berkomunikasi yang baik, kita bisa tanya aja ke Google. Nah, Google itu kan salah satu dari AI ya, atau kecerdasan buatan. Nah, jadi kalau tinggal kita tanya aja ke Google atau ke AI itu, misalkan cara berkomunikasi dengan baik. Dengan data-data yang ada di Google, dengan data-data yang ada di AI, yang mencakup semua data-data di dunia, itu bisa memecahkan masalah kita. Kayak tinggal nulis aja gitu, tinggal nulis bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, itu udah tinggal muncul kalau misalkan kita mengaplikasikan AI tersebut. Oke. Itu ya salah satu contoh sederhana pengaplikasian AI dalam hidup kita, dan pengertian secara sederhana lah, secara garis besarnya, biar kalian tuh lebih paham sedikit-sedikit tentang AI. Nah, selain itu juga AI punya dua nih cabang yang harus kalian tahu dan harus kalian pelajari. Nah, masih mengutip dari Amazon, ada dua cabang yang dipunyai oleh AI, yaitu machine learning dan deep learning. Yang pertama ada machine learning. Machine learning adalah kumpulan algoritma yang dapat mempelajari dan membuat prediksi berdasarkan data yang direkam, mengoptimalkan fungsi utilitas yang diberikan dalam ketidakpastian, mengekstrak struktur data tersembunyi, dan menggolongkan data menjadi deskripsi singkat. Oke, pengertian sederhananya gini. Machine learning adalah salah satu cabang AI yang dibuat untuk mempermudah hidup manusia dengan cara mengambil data atau historis dari suatu permasalahan dan menjadikannya menjadi suatu statistik atau menjadi sebuah data yang akhirnya dapat memecahkan suatu masalah.
Contoh penerapannya misalkan gini, ada HR atau HRD di suatu perusahaan yang ingin mengetahui peluang resign seseorang atau peluang resign kerja karyawan tuh ada berapa sih kira-kira, gede nggak sih peluang resign karyawan. Nah, dengan machine learning ini, dengan salah satu AI ini, kita bisa atau HR tersebut bisa mengetahui peluang resign dari karyawan yang ada di kantor tersebut dengan cara HR itu memasukkan data kepuasan karyawan, data kinerja karyawan, dan data demografi karyawan. Dari data-data tersebut bisa diolah menggunakan machine learning dan dapat menghasilkan suatu data atau suatu data statistik yang langsung memecahkan permasalahan dari HR tersebut ya. Jadi HR itu tahu gitu berapa persen misalkan peluang karyawan mau resign, berapa persen karyawan yang bertahan. Nah, hal itu bisa mencegah atau membuat pencegahan untuk HR tersebut ke depannya. Jadi di perusahaan tersebut tuh nggak akan ada lagi resign yang membludak gitu, yang akan merugikan perusahaan tersebut. Gitu contoh penerapan machine learning-nya. Yang kedua ada deep learning. Masih mengutip dari Amazon, deep learning adalah cabang dari machine learning yang melibatkan algoritma berlapis dan upaya untuk memahami data secara lebih baik. Algoritma tidak lagi terbatas untuk membuat rangkaian hubungan yang dapat dijelaskan seperti halnya regensi mendasar. Sebaliknya, deep learning bergantung pada lapisan algoritma milioner ini membuat representasi terdistribusi yang berinteraksi dengan serangkaian faktor. Mengingat luasnya rangkaian data, pelatihan algoritma deep learning mulai menghubungkan hubungan antara elemen yang menjadi bentuk, kata, warna, dan lainnya. Nah, pengertian sederhana dari deep learning ini adalah cabang dari AI atau Artificial Intelligence yang mempelajari tentang pengklasifikasian dari suara, warna, gambar, dan teks. Oke, kalau misalkan contohnya apa sih Kak? Nah, contoh dari deep learning ini adalah Google Assistant. Nah, Google Assistant. Kita kalau misalkan ya kita menggunakan Google Assistant nih, kita kan bisa ngobrol sama Google Assistant, kayak bisa nanya misalkan hari ini hari apa, terus hari ini mendung atau enggak, hari ini cerah atau enggak, itu kan menggunakan suara kita ya. Nah, dengan AI ini mendeteksi suara kita dan kayak mau coba mempelajari nih kita ngomong apa, kita berbicara apa. Nah, itu bakalan diproses dengan AI tersebut, diproses dengan Google Assistant tersebut sehingga kita dapat mendapatkan sebuah data. Kita kayak bisa memecahkan masalah kita gitu dengan AI tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan deep learning. Sedikit-sedikit udah paham lah ya tentang artificial intelligence ini. Kalau misalkan kalian udah mulai paham, pasti dalam diri kalian bertanya-tanya, kira-kira ada nggak ya website atau kira-kira ada nggak ya artificial intelligence ini yang bisa kita aplikasikan sebagai mahasiswa dan kita bisa gunakan gitu sebagai mahasiswa yang bisa memecahkan masalah kita gitu, masalah-masalah kita. Nah, ternyata ada loh kecerdasan buatan atau AI ini yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah kita sebagai mahasiswa. Pasti lah ya, sebagai mahasiswa kita pasti pusing sama banyak tugas, pusing bikin PPT, pusing bikin video, pusing ngerangkum. Nah, dengan website AI ini kita bisa memecahkan masalah kita, memecahkan kemumetan gitu otak kita dalam tugas-tugas yang diberikan dengan AI ini. Mau tahu apa caranya? Oke. Yang pertama ada Talks to Book by Google. Apa sih Talks to Book by Google? Nah, Talks to Book by Google ini adalah website dari Google yang dapat memudahkan kita untuk mencari jawaban-jawaban yang lebih ilmiah, jawaban-jawaban yang berdasarkan keilmuan dan berdasarkan dari jurnal atau buku. Kita kan sebagian dari kita bisa suka pusing kan ya kalau misalkan dikasih tugas, kalian tugas tentang apa misalkan tugas ya, misalkan tugas tentang kedokteran atau tugas tentang apa, pasti kita nggak tahu ada di Google, tapi kan Google itu belum sekali kan, dan belum tentu pendapat dari ahli. Biar kita lebih lebih kuat lagi argumen kita, kalau lebih kuat lagi tugas kita, biar bisa dapat nilai yang lebih bagus, dan kita bisa menggunakan Talks to Book by Google ini. Jadi misalkan kita tinggal search aja pertanyaan kita apa, permasalahan kita apa, nanti bisa dijawab sama Talks to Book ini. Tentunya dijawabnya itu berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah juga ya, jadi jawaban kalian tuh nggak asal
ada terlampirnya lah di buku atau di jurnal. Yang kedua ada OpenAI. Nah, di OpenAI ini kalian bisa menanyakan apa saja pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada AI tersebut. Misalkan nih, kalian lagi mumet nih, lagi pusing nih, mau bikin makalah apa ya? Terus disuruh bikin makalah sama dosen, mau bikin judul apa ya? Kalian bisa tanya loh ke OpenAI ini. Selain kalian nanya, kalian juga nanti bisa dapat banyak banget gambaran-gambaran dan bisa sekaligus dapat isi makalahnya. Gimana caranya? Kalian tinggal masuk login ke OpenAI ini lewat Google atau lewat Chrome. Di sini saya cuma klik kata kunci komunikasi efektif dengan dosen. Di situ bakalan ketemu nih kata kunci atau judul-judul yang banyak banget yang kalian bisa pilih, yang kalian bisa jadiin opsi buat makalah kalian. Nah, selain itu juga, selain judul, kalian juga bisa nanya-nanya lebih dalam lagi. Misalkan nih, kalian pusing bikin latar belakang, kalian pusing bikin rumus masalah, tinggal tanya aja ke OpenAI nih. Contoh latar belakang dari misalkan judul yang kalian pilih, yang pertama nih. Contoh, apalagi misalkan contoh rumus masalah dari ini, nanti bakalan info sendiri nih. Contohnya saya lihat saya kan udah nulis contoh rumusan masalah dari judul yang tadi dikasih OpenAI, itu keluar sendiri. Bisa dilihat, nah gitu pengaplikasian dari OpenAI ini. Yang kedua ada website beta.com. Nah, beta.com ini mempunyai fungsi itu dapat membuat presentasi atau PPT secara otomatis. Nah, buat kalian-kalian nih yang disuruh dosen, suruh bikin PPT, suruh bikin PowerPoint, suka mager, suka pusing, suka bingung cari-cari materinya, bisa berkunjung di website beta.com ini. Nah, beta.com ini udah salah satu artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang udah mencakup banyak sekali ruang lingkup loh. Misalkan nih kalian tinggal klik aja, tinggal login ke Google atau tinggal searching di Chrome yaitu beta.com. Udah gitu, kalian search, kalian login dan tinggal kalian tulis aja kata kunci misal atau judul dari presentasi kalian nih. Saya misalkan ambil judul komunikasi efektif. Nah, di situ udah langsung muncul dong semua materinya, PPT-nya, semuanya lah udah ada, udah lengkap banget. Bahkan di awal pun udah ditulis kayak daftar isi dari si presentasi kalian. Itu bener-bener wah banget kan. Jadi kalian mahasiswa yang suka mumet ngerjain PPT, suka pusing materinya harus apa, harus nyantumin apa, bisa berkunjung ke beta.com ini. Wah, banyak banget ya website-website yang bisa kita coba atau bisa kita gunakan untuk mempermudah kehidupan kita sebagai mahasiswa. Tapi nih kalau misalkan dipikir-pikir lagi, kita kan tujuan kita sebagai mahasiswa itu untuk belajar, untuk mempelajari dan untuk mengasah otak kita untuk jadi lebih baik. Tapi dengan adanya website AI ini, ya bisa mempermudah lah sedikit gitu. Atau yang tadinya kita mumet, kita bisa sedikit lebih membuka otak kita buat berpikir yang lebih luas lagi. Tapi jika pengaplikasiannya itu berlebihan atau jika penggunaan itu berlebihan, ya misalkan kita selalu mengandalkan AI, selalu mengandalkan kecerdasan buatan ini buat mengerjakan semua tugas kita, semua apapun, kayak semua masalah kita, kayak semua tugas-tugas dari kampus, kayak semua presentasi, semua tugas, semua makalah, semuanya kita andalkan ke AI, itu bakalan berimpact buruk buat diri kita sendiri. Jadi kekreativitasan kita, terus pengasahan otak kita tuh kalau misalkan kita mengandalkan semua ke AI, itu bakalan terhambat. Yang harusnya dosen ngasih tugas buat PPT biar kita ngerti cara buat PPT, kalau misalkan kita alihin semua ke AI, nanti saat ada di fase dunia kerja atau misalkan saat kita berhubungan langsung dengan dunia kerja, kita akan kelabakan gitu, kita bakalan susah karena dosen kan memberikan tugas-tugas itu buat kita kerjakan untuk mengasah kreativitas dan mengasah kayak ke logika kita gitu. Kalau misalkan kita semua serahkan ke AI, kita mikirnya di mana gitu kan? Kita sama aja. Ya udah semuanya diserahin ke AI biar kecerdasan buatan yang mikir, kita tinggal duduk manis, ongkang-ongkang kaki gitu kan. Jadi ya otak kita tuh lama-lama kinerja otak kita bakalan terus menurun, bakalan ya yang namanya tinggal nyontek, yang namanya tinggal ketik beres gitu, beda sama kayak ngerjain sendiri gitu. Jadi emang benar AI itu sebagai mahasiswa dapat mempermudah, apalagi contoh-contoh yang tadi saya jelaskan itu dapat mempermudah banget kita sebagai mahasiswa, tapi harusnya jangan digunakan secara berlebihan, karena apapun yang berlebihan tidak baik.
harusnya ya kita gunakan website AI itu buat referensi aja gitu. Kalau misalkan kita lagi bener-bener stuck, bener-bener mumet, bener-bener nggak tahu nih harus ngerjain apa, baru kita masuk ke AI. Karena tujuan utama kita sebagai mahasiswa itu untuk belajar, bukan hanya untuk dapat hasil, tapi yang lebih penting itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Proses yang buat otak kita lebih berpikir lagi, lebih berpikir keras, dan akhirnya itu ya kita bisa sendiri tanpa bantuan atau tanpa mengandalkan apapun dan siapapun. Jadi seperti itu. Oke, setelah mempelajari banyak banget tentang AI tadi, saya mau ngasih pertanyaan deh buat teman-teman nih. Yang pertama, kira-kira nih ya, ada nggak sih potensi AI atau kecerdasan buatan ini menguasai dunia di atas para manusia? Oke, pikirin lagi ya teman-teman. Terus kira-kira nih ya, impact yang akan dibuat oleh AI ini lebih banyak impact positif atau negatif gak ya? Terus kira-kira kedepannya bakalan ada potensi manusia lebih mengandalkan AI daripada otak sendiri gak ya? Bisa kita lihat kan sekarang orang-orang tuh lebih banyak yang suka search ke Google daripada cari-cari di buku atau di jurnal, karena ya menurut mereka lebih mudah. Karena manusia tuh sikapnya lebih, kenapa kalau misalnya ada yang mudah kenapa harus yang susah gitu ya. Kira-kira nanti otak manusia bakalan tergantikan nggak ya sama AI? Oke, silakan jawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you, dadah, bye-bye.